Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang saya hormati para pengurus MWCNU Kecamatan Pemulihan, yang saya hormati pengurus PC GP Ansor Kabupaten Sumedang, pengurus GP Ansor Kecamatan Pemulihan, pangresa, tuan rumah, sami-sami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur bahwa pada hari ini kita bisa bersilaturahim dalam acara yang dikemas dalam sebuah seminar sekaligus konferensi anak cabang GP Ansor Kecamatan Pemulihan. Jarang-jarang seminar dilaksanakan di pesantren, di madrasah. Kalau orang mendengar seminar itu duduk di kursi di hotel gitu ya. Jadi kesan orang seminar itu wah biasanya. Nah, kalau di pesantren itu rata-rata bahasanya halakoh saja gitu ya. Sekarang ini ada media, ada medsos, dengan dipoto saja seperti ini, posisi di depan, yang duduk-duduk leset udah nggak kelihatan, masuk medsos udah rame seminar kayak di hotel misalnya gitu. Jadi memang NU itu harus punya strategi untuk mengembangkan syiarnya itu. Salah satunya adalah dengan media sosial itu. Jadi rekan-rekan sekalian, para pengurus Ansor, dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ini, kalau saya mengadakan acara atau saya diundang acara, jangan heran ada yang hadir baju-baju biru ini. Ini adalah tim media sosialnya pesantren kami. Jadi mereka sibuk untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan pesantren, baik yang dilaksanakan di dalam pesantren maupun di luar. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan judul yang menurut saya pada saat ini sangat relevan sehubungan tahun depan dalam kalender Hijriyah Nahdlatul Ulama sudah memasuki 1 abad, 100 tahun. 16 Rajab kemarin kita memasuki usia 99 tahun. Menurut kalender Masehi, NU saat ini usia 96 tahun. Jadi 4 tahun ke depan, berakhirnya kepengurusan PBNU yang baru dilantik kemarin itu tahun 2026, NU berusia 100 tahun. Karena itu, apa yang harus disiapkan oleh kita sebagai generasi muda? Saya mengambil tema atau judul membangun generasi milenial, Nahdlatul Ulama berakhlakul karimah untuk merawat jagat dan membangun peradaban. Nah, tema besar pada hari ini Harlah NU di mana-mana temanya merawat jagat, membangun peradaban. Rekan-rekan sekalian, menurut tokoh-tokoh NU yang membuat tema Harlah tahun ini, yang disebut dengan merawat jagat itu adalah menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semua atau rahmatan lil alamin. Ini rahmat itu adalah kasih sayang.
untuk semua, bukan hanya untuk manusia, tapi juga bagaimana kita bisa merawat alam semesta ini, merawat hewannya, merawat binatangnya, merawat tumbuh-tumbuhannya, merawat tanahnya dan lain sebagainya. Termasuk merawat karakter yang dimiliki oleh NU. Kita harus rawat, jangan sampai karakter-karakter baik di dalam Nahdlatul Ulama itu kemudian tergerus oleh karakter-karakter lain yang justru tidak baik. Karena sudah konsekuensi kita sebagai manusia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya Allah memberikan tawaran kepada alam semesta, ditawarkan kepada gunung-gunung, ditawarkan kepada lautan, ditawarkan kepada yang lain-lain, termasuk para malaikat. Semuanya angkat tangan. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal. Tawarkan ke langit, tawarkan ke bumi, tawarkan ke gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Semuanya menolak kecuali manusia. Manusia menerima untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Walaupun kemudian Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Itulah manusia yang zalim, yang bodoh, sehingga mau menerima ini, menerima tugas berat merawat bumi ini. Karena konsekuensi itulah kemudian bagaimanapun kita harus merawat jagat ini, merawat alam dunia ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Salah satunya adalah kita berada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka bagaimana Jam'iyah Nahdlatul Ulama dari hari ini sampai ke depannya bisa terus merawat jagat ini. Insya Allah apa yang kita lakukan ini, apa yang dilakukan oleh para ulama, dilakukan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dalam sebuah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak semata-mata Allah membebankan sesuatu kepada manusia kalau manusia itu tidak mampu untuk melakukannya. Yakin bahwa ini dibebankan kepada kita, dibebankan kepada manusia. Yakin bahwa manusia itu mampu untuk merawat jagat ini. Selanjutnya, pesan yang ingin disampaikan dalam membangun peradaban adalah bagaimana menciptakan sebuah kemajuan dan kebudayaan yang tinggi. Jadi kalau dihubungkan dengan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal aqdu bil jadid al-aslah, kita ingin merawat budaya-budaya lama yang baik, kemudian mengambil budaya baru yang lebih baik, sehingga tercipta, terbangun kemajuan, tercipta, terbangun peradaban yang ciri khas Nahdlatul Ulama. Nah, peradaban yang tinggi itu tidak sekadar kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, tidak hanya sekedar kemajuan dalam bidang teknologi. Kita hari ini tidak bisa membendung bagaimana ekspansi teknologi ke semua lini. Beberapa minggu yang lalu saya didatangi oleh teman-teman dari Bandung setelah mereka berkonsultasi dengan salah seorang kiai di Cirebon. Pak Kiai itu mengusulkan bagaimana supaya HP itu dibolehkan sajalah di pesantren itu. Ada sekarang kalau lihat rekan-rekan semua berangkat ke pesantren, tanya ke pesantren itu apakah HP dibolehkan, di rata-rata tidak boleh.
tidak boleh santri memegang HP ketika di pesantren itu. Nah, ada usulan dan saya diminta untuk menjadi tokoh penggerak agar HP itu dibolehkan di pesantren dan menjadi kebutuhan para santri, asal dibatasi saja. Kita buat aplikasinya bagaimana untuk membatasi penggunaan HP di pesantren itu. Saya konsultasi dengan sesepuh, sampai saat ini sesepuh belum memberikan sinyal, belum memberikan izin. Jadi bahasa beliau tong borokeun diizinan HP, tidak diizinan geriweuh barudak teh. HP dilarang. Anak-anak itu kan nyuri-nyuri saja gimana supaya bisa menggunakan HP. Begitu dirazia ketemunya di luhuran kenteng, di WC HP itu. Itu caranya sekarang. Karena HP sekarang sudah seperti bala-bala. Dirazia, diambil, beli lagi kan gitu. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dibendung. Teknologi ini tidak bisa dibendung. Tinggal bagaimana kita bisa menghadapi itu, menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, peradaban yang ingin kita bangun adalah peradaban yang berpusat pada penghargaan harkat dan martabat manusia. Gitu. Jadi bukan kemudian mengeksploitasi dan menghancurkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Jadi ciri khas karakter ke-NU-annya nanti jangan hilang. Kalau dilihat dari sisi simbolnya, contohnya kopiah misalnya, contohnya sarung misalnya. Saya dari dulu sering mengatakan pada anak-anak Ibnu, walaupun kalian ini anak-anak remaja, tapi harus ingat ketika acara-acara Ibnu itu ciri khas Ibnunya harus dipakai. Salah satunya adalah kopiah. Jadi jangan kemudian meniru atau bergaya orang-orang barat-baratan misalnya. Walaupun kemudian mereka adalah anak-anak yang masih perlu bimbingan misalnya gitu, yang masih labil, kan selalu begitu ngelesnya. Ya kan kami anak muda, kami boleh melakukan apa sajalah gitu. Tapi ya nggak gitu juga kan gitu ya. Ansor misalnya kan ada patokan-patokannya, ada ciri khasnya. Ini jangan sampai lepas. Karena kita dihargai, NU dihargai, Ansor dihargai oleh masyarakat, itu adalah karena ciri khasnya itu. Ya, jangan sampai lepas. Rekan-rekan sekalian, tentu diperlukan penanaman akhlak ini dalam masalah ini. Karena di masa yang akan datang serbuan-serbuan kemajuan itu sulit untuk dielakkan. Karena itu diperlukan karakter yang khas bagi yang dipertahankan oleh warga-warga NU, terutama generasi muda yang nanti 20 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan itu. Ini harus dibangun, akhlakul karimahnya harus dibangun dari sekarang. Jangan sampai nanti ketika Anda sekalian atau anak-anak muda nanti memegang tongkat estafet kepemimpinan itu kemudian akhlaknya tidak baik. Menurut saya ini yang penting adalah membangun akhlakul karimah di kalangan anak-anak milenial ini. Mengapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa Nahdlatul Ulama ini sebentar lagi akan masuk ke dalam 1 abad. Tadi sudah dijelaskan berdasarkan kalender Masehi 4 tahun lagi kita 1 abad. Kalender Hijriah tahun depan sudah 1 abad. Ibarat manusia, masa 100 tahun itu adalah sudah waktunya ganti generasi. Ya. Sudah waktunya ganti generasi. Nabi Muhammad SAW usianya 63 tahun dan umat Nabi Muhammad itu rata-rata usianya di bawah 100 tahun. Jadi kalau usia 100 tahunnya sudah ganti generasi. Tidak bisa kita paksakan yang tua-tua yang sepuh-sepuh itu terus memimpin organisasi. Dan ketika ganti generasi
akan ada ganti model kepemimpinan, akan ada ganti gaya kepemimpinan. Nah, bagaimana sekarang menumbuhkan satu generasi muda NU yang akan memimpin di periode kedua, di abad kedua, supaya karakter NU-nya itu tidak lepas tadi. Kemajuan tetap harus diikuti, perkembangan teknologi harus diikuti, tapi jangan melepaskan karakter-karakter ke-NU-annya. Maka kita harus bertanya pada diri kita sekarang ini, baik yang sepuh maupun yang muda, apakah anak-anak kita ini hum abna'u zamanihi au abna'una? Apakah anak-anak kita ini anak zamannya atau anak kita? Artinya begini, pengetahuan agama yang diperoleh oleh anak kita hari ini, apakah hasil didikan kita atau hasil didikan Mbah Google itu? Karena sekarang banyak anak-anak yang paham tentang keagamaan tapi hasil dari berselancar di internet. Itu artinya anak ini hasil didikan zaman, bukan hasil didikan kita. Saya belajar ngaji masih bisa kepada orang tua saya, ngaji sapinah, ngaji takrib misalnya. Setiap pada subuh sebelum berangkat ke sekolah ngaji dulu. Nah, sekarang pertanyaan kita ini, apakah anak kita ini hasil didikan kita atau hasil didikan zaman, hasil didikan teknologi? Mungkin solusinya adalah ketika kita tidak bisa mendidik anak-anak kita, solusinya adalah dengan memondokkannya ke pesantren. Itu ilmiahnya, secara ilmiahnya. Tapi dari sisi pemahaman keagamaan, apakah kita yakin di pesantren itu anak-anak kita diajari tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, diajari tentang paham Nahdlatul Ulama? Maka jangan heran hari ini ada orang tua yang ke-NU-annya sangat militan, sangat hebat, bahkan jadi pengurus NU. Anaknya, karena dia tidak mendidiknya secara langsung, anaknya dikirim ke pesantren, pulang dari pesantren malah bermusuhan dengan orang tuanya. Nah itu. Jadi ini harus hati-hati juga. Harus hati-hati juga. Jadi urusan pemahaman, rekan-rekan sekalian, urusan pemahaman keagamaan, alangkah baiknya jangan terlalu diserahkan kepada ke sebuah pesantren saja, tapi harus hasil didikan kita sendiri. Jangan sampai seperti tadi, ketika sudah keluar dari pesantren kemudian bermusuhan dengan orang tuanya. Rekan sekalian, solusinya setelah di pesantren, pulang ke rumah dididik lagi urusan ke-NU-annya, urusan keaswajaannya. Sehingga walaupun anak ini tidak pernah mengenal ke-NU-an di pesantrennya, tapi karena di rumahnya dia melihat lambang-lambang NU, dia melihat setiap pada maghrib kita zikir, setiap ada yang meninggal kita tahlilan, kemudian disampaikan bahwa ini adalah paham atau ajaran NU, insya Allah akan tertanam ke-NU-annya. Dan kita juga harus selektif ketika akan mengirimkan anak ke pesantren. Mohon maaf, hari ini banyak sekali orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren itu hanya melihat fasilitasnya saja. Jadi sekarang itu ada gayanya orang mau mengirimkan anaknya ke pesantren, datang dulu, survei dulu, lihat WC-nya bagus enggak, lihat kamarnya bagus enggak. Nah, gitu. Kalau orang tua dulu kan enggak begitu. Kalau sudah percaya kepada seorang kiai, udah dikirimkan aja anaknya, nggak pernah lihat WC-nya, nggak pernah lihat pondoknya. Makanya saya titipkan kepada Pak Kiai untuk dididik, walaupun tidurnya hanya di masjid, hanya di emper masjid dan sebagainya. Sekarang nggak bisa. Itu fenomena yang hari ini terjadi. Karena itu banyak yang tersesat, banyak yang tersesat. Untuk memondokkan anaknya dia melihatnya di internet.
Dilihat, oh ini bagus nih fasilitasnya, didatangi, oh udah bagus lah, udah kirimkan. Ternyata pemahamannya berbeda dengan kita. Sementara pesantren-pesantren NU yang dipimpin oleh kiai-kiai NU masih banyak yang mempertahankan tradisi yang lama. Ya kayak saya misalnya, ketika ada penerimaan santri baru, kita sudah melakukan seleksi. Begitu tidak lulus, anak ini orang tuanya datang ke ayah saya, Pak Kiai, anak saya begini-begini, tidak diterima, tidak lulus, tapi tetap saya ingin diterima di pesantren ini. Akhirnya ayah saya manggil saya, Ji, entos tarima wae eta, kewajiban orang benarkan akhlak di lemah. Akhirnya mah Pak, nu teu lulus teh kudu diterima sadayana. Padahal gara-gara anak yang tadi itu kita kerepotan. Apalagi yang sudah minum obat-obat narkoba yang gitu, sudah repot yang gitu. Tapi tetap harus diterima. Itulah gayanya kiai-kiai di Nahdlatul Ulama. Saking ikhlasnya gitu kan. Sementara mereka bikin pesantren, santri yang masuk diseleksi yang pinter-pinternya saja gitu, yang masuk di situ. Malah ini diarahkan, kalau yang bodoh maka ditulis cuma pesantren, jadi arahkan ke pesantren-pesantren NU gitu. Jadi tempat pembuangan pesantren-pesantren NU itu. Nah, kita ini menghadapi masa 100 tahun abad kedua Nahdlatul Ulama, maka generasi muda ini harus disiapkan. Dan yang paling penting menurut saya, yang harus disiapkan itu adalah akhlakul karimahnya, akhlak mulianya. Karena apa artinya fasilitas segala lengkap, NU punya kantor, NU punya kendaraan, NU punya fasilitas, bengharlah secara materi. Kalau akhlak ngurus NU-nya, kalau akhlak generasi mudanya tidak baik, Allah alam ke depan NU masih ada apa enggak. Jadi kalau menurut saya paling utama adalah akhlak yang harus harus dipertahankan, akhlakul karimah. Satu-satunya yang masih kita miliki adalah karakter ke-NU-an ini, akhlakul karimah para kiai ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini kalau tidak ada kiai-kiai yang punya sifat nasionalisme, yang masih bertahan dengan keikhlasannya, habis di Indonesia ini seperti di Timur Tengah. Coba datang sekali-kali ke daerah Jawa Tengah, daerah Jawa Timur, di Jawa Barat juga masih ada kiai-kiai yang tidak mau nerima bantuan dari pemerintah. Tapi beliau masih bisa membangun pesantren. Beliau mendidik anak-anak santri itu dengan biaya sendiri dan masih menanamkan rasa nasionalisme kebangsaan, cinta NKRI, cinta Pancasila. Kita harus melihat ke belakang, Pak, historis. Bagaimana kiai-kiai dulu membuka hutan, membangun pesantren, dari hanya satu orang santri sampai kemudian menjadi ribuan santri. Kita ini hari ini sudah lumayan enak. Ada pos-posnya di pemerintah, walaupun mungkin hari ini karena urusan politik akhirnya kita tidak kebagian. Fasilitas hari ini sudah lumayan. Masyarakat pun sudah paham tentang pesantren. Bayangkan dengan kiai zaman dulu yang bangun pesantren di tengah hutan, orang nggak ngerti pesantren, nggak ngerti agama, di sekitarnya orang banyak nggak sholat. Gimana perjuangannya? Bantuan pemerintah pun tidak ada. Jadi ini harus menjadi bahan renungan kita sekalian. Ya kalau godaan, tantangan itu pasti ada. Kata ayah saya, lamun di NU tantangan, mending eureun we di NU. Teu rame. Bapak-Ibu sekalian, para pengurus Ansor dan anggota Ansor sekalian, kita ini orang NU, orang Ansor punya kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban mas'uliyah dunyan wa ukhran. Dunia akhirat kita punya kewajiban
untuk menjaga Nahdlatul Ulama ini, untuk membangun generasi-generasi muda penerus, terutama ya untuk menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama, supaya Nahdlatul Ulama ini betul-betul seperti dalam Al-Quran dikatakan, wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardh. Sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk muka bumi ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tidak bermanfaat, pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melihat di abad kedua justru NU tinggal sejarah. Alasan kenapa ini akhlakul karimah harus dikedepankan untuk NU jaya di abad kedua, untuk merawat jagat dan membangun peradaban, masalah kenegaraan. Suasana hari ini di tingkat nasional itu terus-terusan berubah, ya kan? Politik kita ini berubah-ubah, dan ini memerlukan komitmen di Nahdlatul Ulama. Jangan sampai Nahdlatul Ulama diatur oleh partai politik. Rekan-rekan sekalian, para pengurus Ansor, anggota Ansor, kita di Nahdlatul Ulama ini tidak salah. Kita mengikuti kiai, mengikuti para ulama, dan kita yakin bahwa para kiai, para ulama tidak mengajarkan yang salah. Beliau-beliau itu mengajarkan dan mengajak kita ke surga. Coba dilihat, diteliti, pernah enggak ada kegiatan yang dilakukan oleh kiai untuk kemaksiatan? Saya yakin tidak ada. Pernah enggak ada acara Nahdlatul Ulama yang di situ isinya untuk bermaksiat? Tidak ada. Semuanya untuk kegiatan yang baik, untuk mengajak umat, mengajak kita semuanya ke jalan surga. Karena itu kita harus bersyukur. Kita berada di jalur yang tepat, berada di wadah yang tepat, berada di jamiah yang tepat. Dan harus bersemangat di Ansor, harus bersemangat untuk berjihad. Bi anfusikum wa amwalikum, dengan jiwa dan harta. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana supaya anak-anak muda ini tetap atau mempunyai akhlak yang baik? Kuncinya satu, yaitu teladan yang diberikan oleh para pengurus Nahdlatul Ulama. Kalau di pengurus Nahdlatul Ulamanya akhlaknya sudah tidak baik, jangan salahkan kalau anak-anak mudanya nanti menjadi tidak baik akhlaknya. Maka saya mengajak kepada para pengurus Nahdlatul Ulama, wabil khusus di pemulihan ini, mari kita menjadi suri teladan. Mari kita perlihatkan kepada anak-anak muda, baik di Ansor maupun di PPNU, di Patayat, dan kepada anak-anak didik kita, bahwa kita mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah. Jangan diajarkan anak-anak muda kita dengan sesuatu yang salah dan dibiasakan dengan sesuatu yang salah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga Nahdlatul Ulama dimasuk kepada abad kedua tetap tegak di muka bumi, khususnya di Indonesia ini. Terima kasih. Kalau mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.